yang terjadi dengan diri saya sesudah saya kena virusnya. Hari pertama pada saat saya kena virusnya, maka virus itu akan masuk ke dalam rongga hidung. Pada saat saya bersin ke Mas Lukman, maka akan masuk ke rongga hidungnya Mas Lukman. Respon kekebalan tubuh pertama, kita akan berusaha untuk mengeluarkan virusnya dari dalam tubuh kita. Dengan cara apa? Dengan cara bersin. Itu sebabnya kalau misalnya kita baru dari lokasi yang kira-kira ada banyak orang sakit, kemudian kita pulang, kemudian kita bersin-bersin, wajar. Karena penyakitnya atau virus atau kumannya masuk, berusaha untuk masuk, akan ditolak pertama kali lewat bersin. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan dengan bersin, karena memang itu respon imun untuk manusia, normal. Kedua, kalaupun bersinnya lewat, dia akan masuk ke dalam, tetap masuk ke dalam. Dan tubuh akan tetap berusaha menolak dengan cara apa? Mengeluarkan lendir. Kemudian sesudah itu kan kita mulai ini kan pilek toh, umbelan. Pertama bening, terus habis itu lama-lama nanti jadi kental gitu kan. Gitu. Nah, itu adalah salah satu respon kekebalan tubuh normal bahwa ada virus yang masuk. Nah, itu akan keluar pilek. Nah, apa yang terjadi lagi? Kalau bisa masuk lagi tetap ke dalam, maka virusnya akan nempel di reseptor sel pernapasan, masuk ke dalam, membelah diri, dan kemudian tubuh akan berusaha untuk melawan virusnya dengan cara membuat radang. Radang yang terjadi di dalam tubuh kita sesudah kemasukan virus atau bakteri atau whatever atau apapun, itu respon normal. Itu adalah respon tubuh kita menimbulkan radang supaya apa? Supaya antibodi bisa datang ke lokasi, kemudian makan virusnya. Karena virus beda dengan bakteri ya. Kalau bakteri dikasih antibiotik bisa. Virus nggak bisa, mau makan antibiotik seberapa banyak juga nggak akan sembuh, karena bukan itu tujuannya. Jadi sesudah virus hanya bisa dilawan dengan antibodi. Antibodi dikeluarkan dari dalam tubuh kita sendiri. Nanti di bagian terakhir saya akan cerita gimana caranya. Jadi di hari ketiga, keempat akan ada radang. Kenapa? Karena dia perlu untuk memanggil antibodi untuk makan virusnya yang ada di situ. Pencegahan supaya virus corona nggak masuk ke tubuh kita sama seperti yang tadi diterangkan adalah pertama, kita harus membiasakan pola hidup bersih. Kemudian jika kita nanti akan berkunjung keluar, ya kita harus mempersiapkan diri kita. Gimana caranya? Dan cara kita menaikkan kekebalan tubuh kita. Karena virus itu selalu akan ada di dua tempat. Satu di dalam tubuh, yang kedua ada di luar tubuh. Yang di dalam tubuh bisa kita cegah dengan antibodi, dengan kita makan vitamin E, C, dan madu setiap hari. Sementara yang di luar tubuh, ya bisa kita lakukan dengan pola hidup bersih. Sering nyuci baju, sering ngepel rumah, sering cuci tangan, sering mandi. Dan juga kita harus menyadari kalau misalnya kita datang ke tempat lokasi ke wilayah yang umum, yang banyak manusia berkumpul, ya kita juga harus waspada juga. Maksudnya kalau kita tahu kira-kira ada banyak yang sakit, ya nggak usah ke sana, udah kita ke tempat lain aja, udah itu. Yang pertama untuk pencegahan dengan jamu-jamuan, pakai jahe, pakai temulawak. Jahe temulawak meningkatkan stamina tubuh kok, bagus, nggak masalah. Tapi dia tidak menaikkan antibodi. Antibodi hanya bisa naik kalau kita pakai vitamin E dan vitamin C. Jadi kalau misalnya gitu gimana ya nggak apa-apa. Ayo minum jamu, jangan lupa pakai vitamin E sama vitamin C, udah. Sementara kalau di luar untuk kontak kan kita harus tahu kontak yang seperti apa. Kalau orangnya tidak sakit, kita datang kontak ya nggak apa-apa. Tapi kalau orangnya udah mulai flu, udah mulai bersin, udah mulai demam, ya kita nggak usah deket-deket, kan gitu aja, sesimpel itu. Kita harus mendefinisikan dulu kontak dengan apa yang bisa didekati, apa yang sebaiknya kita juga nggak perlu terlalu dekat. Dan itu aja. Kalau kita sakit, kalau harus keluar, ya pakai masker. Kalau misalnya kita nggak mau nularin penyakit, ya kita di dalam rumah tidur aja. Orang yang sehat tidak perlu pakai masker. Orang yang nimbun masker, biar makan sendiri sana tuh maskernya kalau dia nggak laku. Udah gitu aja. Kalau saya masker lebih bagus dipakai untuk orang yang sakit. Karena sumbernya dari mulut. Terus kedua, kalau orang yang sehat pakai masker. Masker itu tidak melindungi apapun loh ya. Misalnya orang yang sehat pakai masker, terus kemudian sampean masuk ke dalam kereta api, kemudian ada orang yang bersin.
virusnya nggak akan masuk ke mulut kita karena nempel di masker, tapi kan nempel di baju juga. Nah kemudian kita malah jalan kemana-mana nyebarin. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah efektif pakai masker buat orang yang sehat? Masker hanya efektif pakai buat yang sakit. Dan kalau kita sadar sakit, ya jangan keluar, biar nggak usah pakai masker, di rumah aja, biar nggak nularin orang kan gitu. Itu hanya vitamin E dan vitamin C sebutir sehari. Jangan paranoid makan sampai 5 butir ya, ngapain? Kalau berlebihan nanti dikeluarkan lagi juga lewat air kencing atau lewat kotoran. Percuma aja. 1 butir sehari udah cukup. Udah gitu aja. Nah kalau misalnya nanti nyari vitamin E susah, ya udah beli toge, ada vitamin E. Di brokoli ada vitamin E, di daun kelor ada vitamin E. Vitamin C habis, di tomat ada, di jeruk ada, di cabai ada. Nggak ada masalah sama sekali. Hand sanitizer habis, ada sabun, dibikin sendiri pakai pemutih pakaian. Apa lagi? Masker habis ya biarin aja, orang kita nggak butuh masker. Jangan lupa subscribe ya.